Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang istimewa. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah materi untuk Anda, di mana materi ini adalah materi langkah ketiga dari 7 langkah suksesnya Unicorn. Ya, saya membawakan materi langkah ketiga yaitu membuat janji bertemu. Nah, Bapak Ibu sekalian, membuat janji bertemu ini adalah langkah yang sangat sederhana dan sangat mudah. Jadi kalau Anda ikuti step-stepnya dengan benar, maka Anda bisa melakukan dengan jauh lebih mudah. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau saya mengatakan bahwa membuat janji bertemu ini langkah yang mudah Bapak Ibu, banyak sekali teman-teman yang menjalankan bis ini layu sebelum terkembang. Anda tahu nggak? Layu sebelum berkembang maksudnya dia join, baru ngundang sekali 2 kali, baru membuat janji teman-temannya beberapa kali dia langsung mundur Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana membuat janji bertemu dengan benar. Nah, maka hari ini perlu dibahas bagaimana membuat janji dengan benar Bapak Ibu. Ya, karena dengan membuat janji bertemu Bapak Ibu, maka ini akan memudahkan Anda memulai bisnis ini step-stepnya dengan benar. Namun sebelum saya sampaikan bagaimana membuat janji bertemu, ingat Bapak Ibu bahwa membuat janji bertemu ini adalah langkah ketiga. Berarti ada 2 langkah lain sebelum itu. Nah, saya akan bahas sedikit tentang 2 langkah tersebut. Kenapa? Karena 2 langkah tersebut itu sangat berkaitan dengan langkah yang ketiga ini. Langkah yang pertama sebelum membuat janji bertemu yaitu impian. Impian Bapak Ibu, kenapa ditaruh yang paling pertama? Kenapa? Karena impian itu adalah faktor yang terpenting untuk Anda sukses di usaha ini. Maka Anda, oke, terima kasih. Maka penting sekali Anda menetapkan impian Anda, target Anda, goals Anda apa. Nah, ini berhubungan dengan membuat janji bertemu, maka saya bahas Bapak Ibu. Karena sebelum membuat janji bertemu, Anda perlu membuat namanya goal setting dulu. Impiannya Anda tetapkan. Impian ini ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya, nah, untuk membuat janji bertemu, maka Anda perlu membuat dulu impian jangka pendek Anda, goal setting Anda. Bulan ini Anda mau jadi peringkat apa? Mungkin ada yang mengejar peringkat unicorn yaitu core leader Bapak Ibu. Kalau Anda mengejar core leader, apa yang harus Anda lakukan? Anda buat dulu goal settingnya, kemudian konsultasikan kepada upline Anda. Ya. Nah, setelah itu apa? Anda pasti akan melakukan yang namanya membuat janji bertemu Bapak Ibu. Nah, kalau Anda nggak punya impian tadi Bapak Ibu, saya yakin Anda membuat janji bertemu pun Anda rasanya malas-malesan. Faktor internalnya sangat berat sekali Bapak Ibu. Mungkin Anda nggak percaya diri. Kenapa? Karena Anda nggak punya impian. Tapi kalau impian sudah Anda tetapkan, maka saya yakin sekali, mudah sekali membuat janji bertemu ini Bapak Ibu. Maka Anda perlu menetapkan apa impian Anda. Jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Nanti Anda bisa dengarkan kasetnya Bapak Ibu, ya, yaitu kaset impian. Nah, di sini Bapak Ibu, impian penting sekali. Makanya Anda perlu lakukan itu. Anda buat dulu impian secara tertulis Bapak Ibu. Anda tertulis kalau impian jangka pendek Anda, target Anda apa. Nah, itu juga Anda tuliskan. Target Anda bulan ini mau apa. Nah, setelah Anda target Anda tuliskan, maka Anda baru memulai yang namanya membuat janji bertemu dengan mereka. Ya, nah, terus setelah impian Bapak Ibu, langkah yang kedua yaitu daftar nama. Ya, daftar nama juga tidak kalah pentingnya, penting sekali. Karena daftar nama itu adalah calon aset Anda. Makanya Bapak Ibu, Anda perlu serius membuat daftar nama. Ya, nah, membuat daftar nama yang benar, yang pertama Anda harus lakukan dengan tertulis dan jangan dipilah-pilah. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda sudah lakukan tertulis dan tidak dipilah-pilah, maka Anda sudah melakukan step-step dengan benar. Ya, tulis saja Bapak Ibu. Banyak sekali teman-teman yang memulai usaha ini pada saat disuruh membuat daftar nama karena tidak dilakukan step-stepnya, nggak mau tertulis, nggak mau juga dia juga pilah-pilah. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, dia sering mengatakan, udah nggak usahlah buat daftar nama. Daftar nama sudah ada di kepala saya. Terus ada lagi mengatakan, nggak usah buat daftar nama, tuh di laci saya itu penuh dengan kartu nama. Ya, Bapak Ibu, kartu nama bukanlah daftar nama. Kenapa? Karena kalau kartu nama Anda nggak bisa kira-kira bagaimana menandai orang ini sudah di prospek atau belum, nggak bisa. Ya, atau mungkin Anda bisa menyeleksi orang ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya kalau itu berbentuk kartu nama, nggak bisa. Ya. Dan juga teman-teman yang mengatakan kartu nama ada di kepala saya. Pokoknya tenang, daftar namanya sudah ada di kepala saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau daftar nama di kepala? Pada saat Anda moodnya baik, pada saat Anda santai, Anda ingat tuh daftar nama Anda. Tapi pada saat Anda dikejar-kejar utang, dimarahin bos, dimarahin istri, udah amat, benar nggak? Anda bayangkan nggak? Jadi pada saat Anda masalah begitu menumpuk, maka daftar nama Anda hilang semua. Artinya apa? Artinya Anda nggak bisa dengan mengandalkan memori di kepala kita. Anda perlu tulis Bapak Ibu, ya, karena terbatas memori di kepala kita.
Ya. Nah, secara detailnya Anda nanti bisa dengarkan kaset memulai dengan cara yang benar. Silahkan Anda dengarkan. Penting sekali Bapak Ibu. Karena sebelum membuat janji bertemu ini, maka dua hal yang di atas tadi harus Anda selesaikan terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah dua hal tadi selesai Bapak Ibu, maka masuklah di materi saya, yaitu materi yang ketiga, yaitu membuat janji bertemu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, membuat janji bertemu ini adalah langkah di mana Anda mulai berinteraksi dengan orang lain. Ya. Dua langkah yang di atas, Anda hanya berhubungan dengan diri Anda sendiri. Maka Anda bisa lakukan dengan cara Anda, terserah Anda. Anda buat buku impian, Anda tulis, terserah Anda. Anda buat target, ya terserah Anda. Anda yang nulis, Anda yang harus bertanggung jawab dengan target Anda. Buat daftar nama pun sama. Buat daftar nama juga Anda bisa tuliskan terserah Anda. Siapapun yang Anda kenal, Anda tulis saja di situ. Karena Anda tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi Bapak Ibu, mulai langkah yang ketiga ini, yaitu membuat janji bertemu, mulailah Anda berhubungan dengan orang lain. Nah, karena berhubungan dengan orang lain, maka mulailah ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam diri kita. Mulai takut, kira-kira dia mau enggak ya? Kira-kira dia nanti nolak enggak ya? Kira-kira nanti dia begini ya? Kira-kira nanti begitu enggak dia? Nah, Bapak Ibu, pikiran-pikiran itulah yang membuat akhirnya Anda tidak melangkah Bapak Ibu. Ingat ya, jadi jangan terlalu banyak berpikir Bapak Ibu. Di bisnis ini Anda enggak boleh terlalu banyak berpikir. 1 kali berpikir, 10 kali bertindak. Berpikir tetap penting, tapi jangan terlalu banyak. Anda perlu pikirkan dulu Bapak Ibu, tapi jangan terlalu lama ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu jangan terlalu banyak pikirkan, lakukan saja. Bagaimana cara membuat janji dengan cara yang benar? Nah, karena kalau Bapak Ibu sudah mulai membuat janji bertemu, maka Unicorn di sini Bapak Ibu merekomendasi buku yang harus Anda baca di sini Bapak Ibu ya. Anda mulai harus membaca buku. Ada 2 buah buku penting yang harus Anda baca di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Ingat, pada saat Anda memulai usaha ini Bapak Ibu, Anda akan ketemu dengan berbagai macam karakter manusia. Ya, karena Anda bertemu dengan berbagai macam karakter manusia, maka mulailah Anda harus menjadi manusia yang berjiwa besar. Karena nanti Anda akan ketemu dengan orang yang emosional, temperamennya tinggi, ketemu orang yang cuek, akan ketemu orang yang bermacam-macam, ya kan, mudah marah. Ya, terus orang yang santai banget. Nah, itu akan bermacam-macam Bapak Ibu. Nah, makanya Anda perlu berpikir dan berjiwa besar. Jangan sampai nanti Anda ketemu orang temperamen, Anda sendiri temperamen, Anda mau jalanin bisnis ini malah berantem nanti, ya. Maka Anda perlu berpikir dan berjiwa besar. Silahkan Anda baca bukunya. Ini adalah buku-buku di mana kisah-kisah orang sukses di sini ada Bapak Ibu, ya. Maka silahkan Anda baca. Karena kalau Anda mau jadi orang besar, maka Anda harus membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar ini. Silahkan Anda baca, ya. Nah, terus buku yang direkomendasi Unicorn yang kedua adalah Bagaimana Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, buku ini juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Buku ini sangat penting sekali. Ingat, judulnya aja mencari kawan Bapak Ibu dan mempengaruhi orang lain. Karena di bisnis ini tugas Anda adalah mempengaruhi orang lain supaya orang lain bisa merubah hidupnya bersama dengan kita. Ya, jadi artinya apa? Anda harus membaca buku Bagaimana Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Bagi yang belum punya, silahkan Anda cari buku itu Bapak Ibu. Di Gramedia banyak sekali. Dan Anda baca Bapak Ibu, ya. Karena buku-buku ini dahsyat sekali. Saya banyak sekali belajar dari buku-buku ini. Sudah lama sekali saya baca buku ini Bapak Ibu. Jadi semenjak saya lulus sekolah, saya sudah sering baca buku seperti ini, ya. Saya diajarkan bagaimana mencari kawan. Pada saat saya interaksi dengan orang lain, maka saya bisa dengan baca buku ini gampang sekali Bapak Ibu, ya. Jadi di sini Bapak Ibu diajarkan banyak sekali cara bagaimana membuat orang lain senang. Ingat, di bisnis ini nantinya Anda jadi pemimpin. Pemimpin ini hukumnya adalah pengaruh Bapak Ibu. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin, berarti Anda juga harus punya pengaruh. Maka buku ini silahkan Anda baca, ya. Ada satu lagi buku Bapak Ibu yang luar biasa, yaitu buku Personality Plus. Buku Personality Plus ini juga luar biasa, silahkan Anda cari di Gramedia. Karena di buku ini ada karakter-karakter manusia, ada 4 karakter manusia. Ya, ada sanguin, ada koleris, ya kan, ada melankolis, ada juga pragmatis. Nah, untuk Anda bisa mempengaruhi dia, untuk Anda bisa membuat dia tertarik, itu di situ dijelaskan orang yang sanguin itu seperti apa, orang koleris seperti apa. Nah, kalau Anda tahu itu Bapak Ibu, maka Anda jalankan bisnis dengan cara yang gampang sekali, ya. Akan gampang sekali Anda akan membuat orang tertarik dengan Anda. Ya, oke, jadi itu buku yang direkomendasi oleh Unicorn Bapak Ibu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, ingat, kesuksesan Anda dalam membuat jaringan dimulai dari cara Anda dalam membuat janji bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam daftar nama Anda. Ya, jadi di sini Bapak Ibu Anda perlu memulai dengan cara membuat daftar nama tadi. Ya, setelah daftar nama terbuat, maka mulailah Anda mencoba untuk membuat janji dengan mereka Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, Anda bisa membuat janji untuk bertemu dengan cara apa saja? Ada 3 yang saya jelaskan kepada Anda. Bagaimana cara membuat janji bertemu? Yang pertama adalah Anda bisa membuat janji bertemu dengan one on one, ya. Nah, di sini Bapak Ibu adalah bertemu secara individual di sini. Anda bisa membuat janji bertemu dengan seseorang di suatu tempat yang telah Anda tentukan. Misalnya di mall atau mungkin di kafe atau kantin,
atau mungkin di kantor prospek Anda, atau mungkin di rumah prospek Anda juga bisa lakukan itu. Dan di sini Bapak Ibu biasanya kalau one on one-nya adalah Anda bisa langsung ketemu, misalnya hari ini Anda janji, sore prospek Anda punya waktu, Anda mau janji di mana, bisa langsung ketemu dengan one on one, ya. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua adalah home meeting Bapak Ibu, atau pertemuan di rumah Anda. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, home meeting adalah cara membuat janji bertemu yang paling dianjurkan. Ya, jadi Unicore paling menganjurkan Anda bagi Anda yang baru untuk melakukan home meeting. Ya, terutama pada saat Anda masih baru dalam usaha ini, yaitu membuat janji dengan cara mengundang prospek Anda untuk bertemu di rumah Anda dengan beberapa orang prospek sekaligus, sponsor atau upline Anda yang akan membantu Anda untuk melakukan presentasi di rumah Anda. Ya, nah kenapa home meeting ini direkomendasi oleh Unicore jadi yang paling dianjurkan? Karena di home meeting ini Bapak Ibu, Anda bisa langsung mengundang beberapa orang sekaligus. Jadi menghemat sekali waktu Anda dan tenaga Anda. Kalau dengan one on one Bapak Ibu, bedanya adalah Anda ketemu satu orang bersama dengan Anda, hanya satu lawan satu, face to face. Tapi kalau home meeting ini Anda bisa ketemu langsung beberapa orang Bapak Ibu. Jadi kalau one on one butuh misalnya 2 jam untuk ketemu dengan mereka, hanya 1 orang hasilnya. Tapi kalau home meeting 2 jam bersama 10 orang sekaligus Bapak Ibu. Jadi menghemat waktu Anda. Maka dianjurkan untuk lakukan home meeting. Ya, nah, terus yang ketiga adalah bertemu untuk di open plan. Jadi Anda membuat janji langsung bertemu di open plan presentation Bapak Ibu. Ya, nah di sini kalau Anda mau bertemu dengan di open plan presentation, di sini dianjurkan oleh Unicore adalah bila hanya keadaan sangat mendesak. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau Anda mau mengundang orang langsung ke open plan presentation atau ke OPP, maka hanya dianjurkan kalau kondisi Anda sangat mendesak Bapak Ibu, baru dianjurkan oleh Unicore. Tapi usahakan OPP adalah presentasi yang kedua bagi prospek Anda. Ya, jadi sebelum datang ke OPP tersebut Bapak Ibu, usahakan prospek Anda sudah dipresentasi lebih dahulu. Jadi kayak saya misalnya, saya mengundang salah satu teman saya misalnya di Jakarta, saya ada bikin OPP di JDC sana. Nah pada saat saya mau ngajak dia ke OPP, maka saya undang dia karena OPP-nya jam 7, saya undang dia jam 5. Ya, jadi jam 5 dia saya presentasi di kafe di bawah. Nah, terus setengah 7 langsung saya ajak langsung masuk ke OPP. Jadi caranya seperti itu. Nah, keadaan mendesak di sini contohnya apa? Misalnya ya, Anda lagi di luar kota misalnya. Anda nggak punya waktu, pas Anda tahu itu jadwal OPP di kota A misalnya. Nah, jadwal OPP-nya misalnya hari Rebu. Ya, hari Rebu pagi Anda nyampe sana, Anda bisa janjian dengan prospek Anda langsung di OPP. Tapi dianjurkan presentasi dulu sebelum masuk ke OPP. Ya, itu dianjurkan ya. Nah, terus juga misalnya prospek Anda juga mau berangkat keluar kota misalnya, udah nggak punya waktu lagi, Anda juga bisa lakukan itu. Artinya ini diizinkan kalau kondisinya sangat mendesak. Tapi yang penting prinsipnya adalah sebaiknya Anda lakukan presentasi terlebih dahulu baru diajak ke OPP ya. Nah, berikutnya tujuan membuat janji bertemu Bapak Ibu ya. Tujuan membuat janji bertemu ini yang pertama adalah hanya untuk mendapatkan janji ketemu agar Anda bisa menjelaskan bisnis ini secara lengkap kepada prospek di dalam daftar nama Anda. Ya. Jadi Anda membuat janji bertemu bukan untuk presentasi di telepon, bukan, tapi tujuan Anda hanya untuk membuat janji bertemu. Anda booking waktunya dia dan tempatnya di mana, itu aja. Karena nanti presentasinya setelah ketemu, bukan pada saat membuat janji, bukan. Karena kalau Anda lakukan di telepon, pasti nanti akan terjadi perdebatan. Ya, nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Nah, terus yang kedua adalah tujuan membuat janji bertemu adalah membangun jaringan dengan pendekatan yang profesional, efektif, dan efisien. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda membuat janji bertemu, di sini Anda melakukan bisnis ini atau membangun bisnis Anda dengan cara yang sangat profesional. Kenapa? Karena Anda membangun bisnis yang sangat profesional memang. Anda perlu gunakan telepon dengan cara-cara yang profesional. Bagaimana caranya? Nanti step-stepnya saya akan sampaikan kepada Anda. Anda tinggal ikutin aja Bapak Ibu. Ingat, ikutin aja. Di bisnis ini tidak dibutuhkan orang yang pintar Bapak Ibu. Tapi yang dibutuhkan hanya orang yang nurut Bapak Ibu. Bodoh dan nurut lebih baik daripada pintar tapi tidak nurut. Apalagi orang bodoh nurut itu luar biasa, apalagi orang pintar dan nurut, itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, dengan kunci itu mungkin Anda bisa melihat, sebaiknya apa? Sebaiknya Anda ikutin aja Bapak Ibu, step-step unicorn-nya sudah teruji, ya. Nah, itu tujuan membuat janji bertemu. Nah, kemudian keuntungan membuat janji bertemu. Apa saja keuntungan membuat janji bertemu? Yang pertama adalah menghemat waktu Anda. Maksudnya begini, misalnya Anda kerja di kantor, pulang Anda jam 5. Anda mandi dulu, setelah mandi jam 6 mungkin Anda baru berangkat mau merospek teman Anda tanpa membuat janji bertemu. Misalnya Anda mau datengin teman Anda di Jakarta, Anda tinggal di Tangerang. Perjalanan Anda dari Tangerang ke Jakarta ini butuh waktu kalau normalnya tidak macet 1 jam. Kalau macet di atas 2 jam. Tapi Bapak Ibu Anda harus tahu di Jakarta itu rata-rata macet. Jadi butuh waktu 2 jam
untuk menjumpai mereka. Nah, akhirnya Bapak Ibu, kalau Anda tidak membuat janji bertemu lebih dahulu, Anda langsung mandi, langsung berangkat tanpa membuat janji bertemu. Anda jam 6 berangkat, sampai jam 8 sampai di rumah prospek Anda. Masalahnya begitu jam 8 Anda sampai di sana, prospek Anda nggak ada karena dia lagi keluar atau belum pulang kantor dan segala macam. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu sia-sia. Ya, Anda tungguin 1 jam belum pulang, sampai jam 9 Anda pulang ke rumah, 2 jam kemudian nyampe di rumah jam 11. Jadi 1 malaman Anda nggak mendapatkan apapun karena tidak membuat janji bertemu lebih dahulu. Nah, makanya penting sekali Anda buat janji lebih dahulu sehingga bisa menghemat waktu Anda. Jadi begitu Anda sudah buat janji, maka dia nungguin Anda. Itu maksudnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan membuat janji bertemu adalah untuk mengetahui apakah prospek Anda dalam kondisi siap menerima Anda atau tidak. Ya, jelas sekali di sini. Jadi kalau Anda buat janji lebih dahulu, maka prospek Anda pasti sudah siap-siap untuk menerima Anda. Tapi kalau Anda nggak buat janji lebih dahulu, misalnya Anda langsung datengin, Anda nggak tahu. Mungkin pada saat Anda datang ke sana, karena Anda nggak buat janji lebih dahulu, nah di sana mungkin lagi kesusahan, misalnya orang tuanya lagi sakit keras, ya kan? Atau mungkin keluarganya ada yang meninggal dunia di sana. Nah, masa Anda mau presentasi? Ya kan? Nggak mungkin kan? Benar nggak? Jadi akhirnya yang terjadi ya Bapak Ibu, Anda di sini ya buang-buang waktu gitu ya. Jadi kenapa? Karena prospek Anda nggak siap menerima Anda. Atau mungkin prospek Anda lagi hajatan, lagi rame-rame, yang nggak mungkin juga Anda presentasi. Nah, makanya dianjurkan Bapak Ibu, Anda buat janji ketemu dulu sebelum Anda bertemu dengan dia. Karena di sini akan menghemat waktu Anda dan juga untuk mengetahui prospek Anda kondisi siap menerima Anda atau tidak ya. Karena banyak sekali Bapak Ibu teman-teman yang sukanya nggak buat janji ketemu langsung datengin, suka seperti itu. Nah, masalahnya kan kejadian-kejadian seperti itu akan terjadi Bapak Ibu. Begitu Anda ketemu dia, ternyata dia lagi tidak siap menerima Anda ya. Misalnya dia lagi di kantor lagi banyak masalah, dimarah-marahin sama bosnya misalnya kan. Begitu pulang ke rumah dimarah-marahin lagi sama istrinya. Udah dimarahin 2 orang nih, 2 orang terpenting dalam hidupnya, datang debt collector Bapak Ibu, nagih hutang. Udahlah, ya kan? Udah 3 orang nih datang, orang terpenting dalam hidupnya 3 kali datang, Anda datang bawa bisnis, diusir Anda Bapak Ibu. Jelas ya? Kenapa? Karena Anda tidak buat janji ketemu. Maka buat janji ketemu lebih dahulu Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, berikutnya persiapan membuat janji bertemu. Yang pertama adalah mintalah waktu kepada sponsor atau upline Anda untuk bisa membantu Anda melakukan presentasi di rumah Anda. Mintalah 2 waktu yang berbeda. Ingat, jadi minta 2 waktu. Maksudnya begini, Anda kalau mau presentasi di rumah Anda, ya kan, Anda minta waktu kepada upline Anda, minta 2 waktu. Misalnya hari Selasa malam sama Kamis malam. Kenapa harus 2 waktu? Karena Bapak Ibu kadang-kadang Anda mau ngundang teman Anda hari Selasa malam misalnya. Dan kebetulan teman Anda Selasa malam ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia lagi ada hajatan saudaranya misalnya kan. Nah, Anda bisa langsung alihkan ke Kamis malam gitu maksudnya. Ya, tapi kalau Anda nggak buat 2 waktu, akhirnya begitu Selasa dibatalin, Anda nggak bisa bergerak Bapak Ibu. Akhirnya perlu Anda set ulang, Anda telepon ulang lagi. Ya, jadi pekerjaan Anda harus Anda ulangin lagi nanti. Tapi kalau Anda sudah minta 2 waktu, maka kalau nggak bisa hari Selasa, Anda lempar ke hari Kamis malam. Ya, itu yang paling penting. Jadi Anda set dulu di agenda Anda 2 waktu pada saat Anda mengundang. Nah, caranya gimana nanti kita akan contohkan nanti di akhir. Ya, nah, terus kemudian yang kedua, dianjurkan Anda sudah pernah menghadiri OPP. Ingat ya, jadi kalau Anda mau membuat janji bertemu dengan teman-teman Anda untuk melakukan home meeting di rumah Anda, maka dianjurkan Anda sudah pernah datang OPP. Tapi intinya kalau Anda belum datang OPP bukan berarti Anda menunda gitu. Tapi pastikan di sela-sela itu Anda datang OPP. Contohnya begini. Kalau misalnya Anda di follow up join pada saat itu oleh upline Anda itu hari Minggu misalnya, OPP ini diadakannya hari Sabtu. Berarti Anda butuh waktu 1 minggu untuk datang ke OPP. Nah, waktu 1 minggu kan sayang kalau Anda nggak buat misalnya presentasi di rumah Anda sayang. Maka Anda bisa booking waktu upline Anda. Misalnya Anda minta 2 waktu. Ya 2 waktu itu misalnya hari Rebo dan hari Minggu. Berarti kalau hari Rebo Anda ngundang orang, berarti Anda ngajak teman-teman Anda atau buat janji dengan teman-teman Anda, berarti Anda belum pernah datang OPP, ya enggak masalah. Tapi usahakan Anda sudah pernah datang OPP gitu. Nah, cuman paling enggak kan Sabtunya Anda datang, berarti Minggu Anda ngundang. Jadi setelah home meeting yang kedua, berarti Anda sudah pernah datang OPP. Tapi intinya Bapak Ibu, dianjurkan Anda sudah pernah hadir ke OPP, baru Anda membuat janji bertemu dengan teman-teman Anda, ya. Nah, terus yang ketiga adalah siapkan daftar nama yang panjang dengan tidak memilah-milah atau memandang bulu. Ingat, tulis saja Bapak Ibu, biarkanlah sistem yang akan menyeleksi mereka. Tulis saja apa adanya Bapak Ibu. Siapa saja yang ada di otak Anda, teman Anda, silahkan Anda tulis satu persatu terus menerus di situ, ya. Dan konsultasikan kepada upline Anda siapa-siapa yang perlu diundang terlebih dahulu. Dan dianjurkan Anda mendengarkan kaset cara memulai dengan benar lebih dahulu.
Jadi di sini Bapak Ibu Anda perlu konsultasikan pada upline Anda. Ya, kira-kira Pak, dari daftar nama saya ini sudah Anda seleksi. Nah, seleksinya nanti Anda bisa dengarkan kasetnya, Anda bisa pelajari, ada buku-bukunya, starter pack, silahkan Anda baca. Nah, di situ Bapak Ibu Anda akan diajarkan bagaimana memilah-milah dengan sistem yang benar. Bagaimana menyeleksi dengan sistem yang benar. Artinya seleksi ini bukan berarti yang diseleksi nggak diundang. Maksudnya di seleksi ini siapa yang diundang pertama kali, siapa yang harus dipresentasi oleh upline Anda, siapa yang harus Anda presentasi sendirian gitu. Jadi ada beberapa. Jadi seleksinya bukan berarti oh ini enggak usah diundang nih. Ini enggak berbakat nih orangnya. Bukan seperti itu Bapak Ibu, ya. Ingat, banyak sekali orang yang kita duga berbakat tapi tidak join di bis ini. Tapi yang kita duga dia tidak berbakat Bapak Ibu, waduh dia semangat luar biasa dan akhirnya bisa sukses menjalankan usaha ini. Banyak sekali seperti itu. Maka bukan tugas Anda memvonis dia potensi atau tidak potensi. Ya, ingat biarlah sistem menyeleksi mereka, ya. Oke. Nah, terus berikutnya, miliki sikap yang benar pada saat membuat janji bertemu dan mengundang prospek Anda. Ingat, ya ini penting sekali karena banyak kegagalan-kegagalan di awal orang memulai usaha ini pada saat membuat janji bertemu itu dimulai dari sikap yang salah. Saya sering kali seperti itu Bapak Ibu. Ada dulu saya diundang oleh salah satu dosen saya. Dia bilang kenapa urgent sekali ngundang saya? Karena dia katakan saya sudah mengundang 200 orang. Ya. Karena ini kedalaman, saya pikir udah di follow up dengan benar, tapi ternyata belum. Jadi begitu saya datang di sana Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang datang. Dan ternyata begitu saya tanya cara mengundangnya nggak karu-karuan Bapak Ibu, salah luar biasa. Ada yang bagi undang-undangan di mall, ya kan? Ada juga di pasar-pasar bagi-bagi undangan. Wah luar biasa, betapa murahnya bisnis ini, ya. Betapa murahnya bisnis ini. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau bisnis ini Anda anggap murah, maka terjadi murahlah bisnis ini. Tapi kalau Anda menganggap mahal bisnis ini, maka mahallah bisnis ini untuk Anda. Ya, itulah yang akan membuat Anda sukses. Jadi Anda harus jual mahal bisnis ini Bapak Ibu, jangan jual murah, bagi-bagi gratis lagi. Wah, nggak ada yang datang Bapak Ibu, ya. Maka Anda perlu memiliki sikap yang benar di sini Bapak Ibu. Nah, sikap yang benar ini sikap seperti apa? Sikap yang benar adalah sikap memberi peluang. Jadi sikap Anda memberi peluang kepada prospek Anda, bukan mengemis atau meminta-minta. Bayangkan Bapak Ibu kalau Anda sikapnya memberi peluang, maka Anda akan memiliki hati yang besar untuk mengundang orang lain, untuk membuat janji dengan orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau orang yang Anda buat janji tadi, Anda undang tadi, dia datang, kemudian Anda presentasi, dia join, dia sukses, dia yang akan berterima kasih kepada Anda. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda bersikap memberi peluang di sini Bapak Ibu, maka Anda ngundang orang dari berbagai macam latar belakang pun tidak masalah. Anda nggak usah lihat latar belakang Anda. Misalnya Anda ngundang atasan Anda nih, lebih kaya tentunya daripada Anda kan. Anda biasanya kalau Anda nggak punya sikap memberi peluang, Anda pasti akan grogi. Pasti mau ngundang ini, Anda angkat telepon, nggak jadi. Angkat telepon lagi, nggak jadi lagi. Kalaupun diangkat telepon jadi, di kuping nempel nih, mencet, doanya apa? Semoga dia nggak ada di rumah. Nah, itu masalahnya. Nah, Anda mau jalanin bisnis ini kok lucu, doanya semoga nggak ada di rumah, kan susah. Nah, begitu diangkat, Anda doanya semoga nggak ada. Begitu diangkat lagi pembantunya benar-benar nggak ada Bapak Ibu, alhamdulillah, matiin. Lucu Bapak Ibu, ya kan? Harusnya kan Anda sedih, Anda sudah angkat telepon, orangnya nggak ada, Anda sedih. Tapi ini senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda tidak memberi sikap memberi peluang tadi Bapak Ibu. Tapi kalau sikap Anda memberi peluang, maka Anda akan menjalankan bisnis dengan cara-cara yang luar biasa, sangat elegan. Anda beri peluang pada orang lain, sehingga Anda ngundang orang berbagai macam latar belakang nggak masalah. Mungkin tetangga Anda ada yang kaya. Tapi kalau cara mengundang Anda salah Bapak Ibu, wah saya yakin Anda nggak akan bisa mengundang dia, membuat janji bertemu dengan dia. Ini sulit, ya. Kenapa? Karena sikap Anda tidak elegan, sikap Anda tidak memberi peluang. Tapi kalau sikap Anda beri peluang, Anda bersikap begini, dia mungkin kaya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, dia kaya, dia nggak pernah ketemu matahari, subuh berangkat, pulang malam. Ya kan? Artinya apa? Karena dia seperti itu, tugas Anda dengan jiwa besar, walaupun Anda lebih susah daripada dia, tidak masalah. Tapi Anda harus berhati mulia, pengen ngerubah hidupnya dia, supaya dia ini bisa selalu berkumpul dengan keluarganya. Wah kasihan juga lah, dia kaya tapi nggak menikmati, nggak pernah menikmati. Ya saya mencobalah, siapa tahu kalau dia nanti join di bis ini, dia nanti sukses di sini, akhirnya dia bisa kumpul selalu dengan keluarganya. Itu kan mulia Bapak Ibu. Anda sikap Anda apa? Memberi peluang kepada dia. Jadi akhirnya Anda datengin dia, wah dengan hati yang besar. Anda mau ketemu ketok pintu juga dengan hati yang besar. Jadi gampang sekali. Kenapa? Landasannya benar. Sikap Anda memberi peluang, bukan mengemis-ngemis. Kalau mengemis, wah susah Bapak Ibu. Benar, ya. Anda mau ngundang atasan Anda mau ngundang siapapun, mau ngundang bos Anda, mau ngundang orang kaya, lebih kaya daripada Anda, atau mengundang orang lebih pintar daripada Anda, enggak masalah. Yang penting apa? Yang penting prinsipnya apa? Sikap Anda memberi peluang kepada dia. Maka bangunlah sikap yang benar. Nah,
Terus berikutnya Bapak Ibu, gunakan telepon saat membuat janji. Ya ingat, gunakan telepon, sebaiknya gunakan telepon. Apa alasannya harus gunakan telepon? Yang pertama adalah menghemat waktu. Ingat, dengan Anda pakai telepon, menghemat waktu. Anda nggak perlu melangkah dari rumah Anda, tapi cukup Anda telepon, maka Anda sudah bisa melewati proses itu. Jadi menghemat sekali waktunya. Ya. Terus yang kedua adalah Anda juga bisa mempersiapkan terlebih dahulu kata-kata apa yang akan Anda sampaikan kepada prospek Anda kalau Anda gunakan telepon. Jadi kalau Anda gunakan telepon, Anda bisa belajar dulu, nyiapin dulu materinya gitu. Nyiapin dulu, ya kan kira-kira saya ngomong apa ya sama dia. Kan dia latar belakangnya ini nih. Ya kan, maka saya ngundangnya gimana nih. Nah, itu semua Anda bisa pelajari lebih dahulu, ya. Nah, terus itu yang kedua. Yang ketiga, yang luar biasa juga bagi distributor baru, dengan membuat janji melalui telepon memungkinkan Anda melakukannya dengan membaca skrip. Jadi Anda juga bisa kalau ngapalinya susah, Anda bisa baca skripnya. Telepon di samping kanan, buku Anda, buku starter pack bisa di samping kiri. Anda baca, kemudian Anda buat janji melalui telepon, ya. Anda baca aja di situ, dia nggak tahu Bapak Ibu kalau Anda baca. Nanti dia juga heran, wah ini ngomongnya jadi pintar begini, ya padahal kan baca, benar nggak? Gitu, ya. Jelas nggak Bapak Ibu? Jadi ini simpel sekali. Nah, tapi jika Anda dalam kondisi yang memungkinkan membuat janji tanpa menggunakan telepon, lakukan saja. Yang penting prinsipnya, jangan jelaskan bisnis ini secara sepotong-sepotong. Ingat Bapak Ibu, jadi kalau Anda memungkinkan tanpa menggunakan telepon membuat janji dengan mereka, ya Anda nggak perlu terlalu harus telepon gitu. Misalnya tetangga sebelah Anda nih, tiba-tiba Anda telepon kering, ternyata Anda, dia juga kaget kan? Ada apa ini tumben-tumbenan orang yang telepon? Biasanya juga nelongok begitu, tiba-tiba telepon, ya kan? Nah, jadi Anda juga bisa mengundang atau membuat janji dengan tetangga sebelah Anda tanpa harus pakai telepon. Dengan cara gimana? Simpel aja. Yang penting Anda kesannya terburu-buru. Nanti akan ada ilmunya ya. Tapi prinsipnya ini saya contohkan sedikit. Anda ngundang tetangga Anda pakai pakaian rapi, ya. Pakai pakaian rapi supaya Anda nggak ditanya-tanya. Karena ada orang baru kan, kalau ditanya kan gelagapan, benar nggak? Bingung nanti Anda ditanya. Nah, makanya daripada Anda ditanya nanti gelagapan bingung, maka Anda pakai pakaian rapi, wah nyetil begitu, Anda datang ketuk pintu rumah dia. Bahkan assalamualaikum Pak, gitu. Terus begitu ngeliat rapi kan, Anda belum ngomong dia udah ngomong dulu, benar nggak? Wah tumben nih rapi banget. Biasanya juga pakai celana pendek main gaple gitu kan. Ini tiba-tiba rapi, berubah dia. Jadi dia paradigmanya juga berubah. Wah tumben nih rapi amat. Mau kemana nih? Ya kan dia tanya dulu, padahal dia belum nanya. Oh iya sorry nih Pak Adi, kebetulan saya ini lagi ada janji dengan beberapa rekan bisnis saya. Nah keren kan? Wih ada bisnis nih. Nah itu saya kedatangan saya ini, saya mau bicara sedikit tentang itu. Nah gini Pak Adi, kira-kira Pak Adi minggu malam ada acara nggak gitu? Minggu malam ya, coba saya cek dulu jadwal saya. Nah, dia bilang, wah kayaknya nggak ada. Ada apa nih? Kayaknya kok penting sekali. Nah kebetulan gini Pak Adi, saya punya proyek yang kayaknya kok kita bisa bangun sama-sama. Gitu. Tapi proyeknya apa? Hari ini saya nggak bisa jelasin itu. Nah nanti hari Minggu malam aja Pak. Nanti kita akan ketemu. Nanti ada rekan saya yang akan datang ke rumah saya. Di mana rekan saya ini orang yang sudah menjalankan proyek ini dan dia sudah berhasil. Nah nanti akan cerita sama Pak Adi. Saya juga baru mulai nih. Saya mulai dan kebetulan ini juga membutuhkan rekanan baru. Gitu. Nah makanya nanti hari Minggu malam saya ingin ya kita jalan sama-sama lah Pak Adi. Siapa tahu ini bisa jadi jalan hidup kita jauh lebih baik. Ya kan? Tapi sorry Pak Adi. Saya harus buru-buru, kira-kira Pak Adi punya waktu nggak hari Minggu nanti? Gitu, ya kan? Oke deh kalau gitu saya usahakan. Nah dia kan bilang gitu, lah Pak bisa dipastiin nggak Bapak datang? Soalnya saya harus confirm dengan rekan saya ini Pak. Karena rekan saya ini orangnya sibuk sekali. Kalau nanti tiba-tiba dia datang Bapak nggak ada kan saya nggak enak Pak. Nah seperti itu ya. Kemudian jangan lama-lama di situ, nanti jangan bisnis apa. Nah daripada Anda bingung Pak, sorry ya Pak, sampai ketemu nanti hari Minggu. Balik, ya kan? Gitu caranya, ya. Yang penting pakai pakaian rapi, yang penting seperti itu ya. Banyak sekali orang nggak bisa bedain loh Bapak Ibu, banyak sekali, makanya saya kasih tahu kepada Anda. Pakaian rapi penting. Jadi jangan sampai Anda jalanin bisnis sama kerja disamain. Nah ini yang buat Anda lama. Ingat, Anda bekerja pakai pakaian kerja, tapi kalau Anda sudah bisnis jalanin bisnis ini, Anda harus gunakan pakaian bisnis Bapak Ibu. Pakai yang rapi, sepatu yang mengkilap. Kebanyakan orang jalanin bisnis sepatunya kumel-kumel ya kan, bajunya kucel-kucel, napasnya baunya 1 kilometer. Wah, susah ya kan? Susah Bapak Ibu, serius. Bayangin nggak kalau baunya 1 kilometer? Jadi prospek Anda waktu Anda presentasi itu jauh. Dia berharap ini cepat selesai presentasinya. Ya kan, Pak, next aja Pak, next. Berikutnya Pak, berikutnya ya. Jadi cobalah, permen kan enggak mahal, benar enggak? Jadi sebelum presentasi makan permen, habis itu selesai ketok pintu presentasi, gitu caranya ya. Jadi itu namanya jaga. Terus parfum, ya kan, semprot parfum. Penting juga Bapak Ibu, ingat penampilan penting.
Saya seringkali melihat seperti itu. Orang-orang yang bisnisnya biasanya lebih cepat itu biasanya penampilannya juga rapi, ya. Bedakan antara Anda bekerja dan sebagai pengusaha, gitu aja. Pengusaha kan butuh perform yang bagus, ya. Anda benar-benar kesannya sebagai seorang pengusaha. Itu yang paling penting, ya. Penampilan sangat penting sekali. Harus rapi, Bapak Ibu. Jangan kalau penampilan rapi takut dikatain tetangga. Banyak kan kayak gitu. Begitu pakaian rapi tetangganya ngomong Anda jadi minder. Begitu katain, wah gile nih pebisnis luar biasa. BMW-nya mana? Ya kan? Kalau udah begitu balik lagi ke rumah, gue gak copot baju deh. Gimana Anda kamu mau sukses, ya kan? Kalau Anda ada yang ngomong begitu Bapak Ibu, alhamdulillah karena Anda didoakan untuk dapat BMW. Nah, gitu caranya, ya. Itu caranya Bapak Ibu. Jadi santai aja, nggak penting kata orang Bapak Ibu, yang penting kata hati Anda, keyakinan Anda. Ya, itu aja yang paling penting. Oke, kita masuk lagi ke materi ya. Jadi kalau Anda misalnya ada kesempatan untuk tidak gunakan telepon, ya jangan gunakan telepon. Nah, berikutnya Bapak Ibu, langkah-langkah membuat janji Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah ice breaking atau pembukaan pembicaraan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda telepon teman Anda yang sudah lama tidak ketemu, ya harus ada pembukaan dulu, masa to the point langsung, ya kan? Anda bisa memulai bicara dengan basa-basi singkat mengenai keluarga, pekerjaan, hobi, dan jangan terlalu lama berbasa-basi. Sebisa mungkin temukan hot button. Hot button itu apa sebenarnya? Hot button itu adalah sesuatu hal yang memotivasi prospek Anda tersebut. Gitu. Jadi itu namanya hot button. Jadi kalau misalnya prospek Anda ini sebenarnya dia itu pengen cita-citanya hidupnya itu mau apa sih gitu. Itu namanya hot button. Jadi kalau Anda udah ketemu itu Bapak Ibu gampang sekali. Anda tinggal belokin aja, tinggal ngarahin aja gampang sekali ya. Nah, terus kemudian tapi jika tidak menemukan hot buttonnya tidak apa-apa. Jadi kalau Anda sudah ngobrol nggak ketemu hot buttonnya nggak apa-apa. Anda bisa masuk ke langkah berikutnya ya. Basa-basinya jangan kelamaan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sudah mau membuat janji sama mereka, biasanya kalau orang baru suka basa-basinya kelamaan karena masuknya ke materi itu susahnya bukan main. Wah, gimana Pak kabar keluarga? Terus itu pembantunya gimana Pak? Udah ganti pembantunya? Ngapain nanya pembantu segala ya kan? Terus tetangganya Bapak itu masih tetap di situ ya. Aduh, itu basa-basi kenapa panjang benar gitu kan? Basa-basi simpel aja. Gimana Pak kabarnya? Keluarga sehat Pak? Gimana anak-anak sehat? Nah gitu namanya basa-basi. Terus langsung masuk ke materi. Nah materinya gimana nanti kita akan jelaskan kepada Anda. Tapi intinya jangan terlalu lama berbasa-basi. Tapi basa-basi ini penting, yaitu ice breaking atau pemecah kebekuan. Artinya Anda kalau mau prospek teman lama Anda, ya kan udah lama nggak ketemu ya, Anda basa-basi sebentar lah. Nanti baru masuk ke materi bisnisnya. Ya oke. Nah berikutnya yang kedua, alasan bicara singkat. Ya ini juga penting. Ya. Anda harus menemukan alasan untuk bicara singkat. Nah, maksudnya begini, ciptakan keterbatasan waktu Anda pada saat Anda membuat janji. Sehingga Anda bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan yang memaksa Anda untuk menjelaskan bisnis ini lewat telepon. Jadi Anda harus mempersiapkan dulu, Anda menciptakan keterbatasan dulu bahwa Anda ini sibuk atau Anda mau acara kemana sehingga Anda bisa telepon lama-lama gitu kan, maksudnya seperti itu. Karena kebanyakan kalau Anda nggak buat itu, Anda ditanya di telepon, Anda terpancing untuk menjelaskan bisnis lewat telepon. Akhirnya kalau Anda jelaskan bisnis lewat telepon, waduh Bapak Ibu, debatan terjadi di situ. Dia ngomong apa, Anda ngomong apa, nggak nyambung Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya dia negatif, Anda habis pulsa, nggak dapatkan hasil apa-apa, Anda yang rugi. Makanya usahakan jangan pernah Anda presentasi lewat telepon. Ya, tugas Anda ingat tadi di awal tugas Anda hanya membuat janji, bukan presentasi dia, gitu kan? Nah terus yang ketiga, cocokkan waktu Anda dengan prospek Anda. Jadi di sini sebelum mengundang prospek Anda, pastikan bahwa prospek Anda tidak memiliki acara pada hari yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya prospek Anda sudah ada acara Bapak Ibu, Anda jangan terlalu memaksakan banget gitu kan, bahwa dia harus tinggalkan acaranya dia gitu kan. Karena nanti kalau Anda harapkan betul dia nggak datang gitu, maksudnya begitu. Nah jadi misalnya Anda kasih pilihan begini, Anda ngomong, Pak kalau seandainya misalnya acara Bapak ini bisa Bapak cancel, saya anjurkan Bapak cancel. Ya kan, kalau bisa ya Pak ya. Karena terus terang Pak, ini kebetulan pertemuan hari ini kita akan dihadiri oleh orang yang sukses luar biasa bla 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 bla, misalnya seperti itu. Jadi Anda memberikan pilihan ya, tapi kalau misalnya waduh nggak bisa Pak karena soalnya ini udah tak schedule udah lama sekali, nah Anda nggak bisa maksa, maka masuk ke hari yang berikutnya, pilihan waktu yang kedua gitu caranya ya. Tapi Anda perlu tahu dulu, jadi cocokkan waktunya dulu, jangan sampai misalnya pas acara ternyata dia sudah punya jadwal, jadi Anda sudah bicara dulu sebelumnya. Nah terus langkah yang keempat, sediakan 2 alternatif waktu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di sini buka agenda kerja Anda, sediakan 2 waktu terlebih dahulu sebelum Anda membuat janji. Mintalah waktu pada upline Anda jika Anda masih baru di bisnis ini.
minta 2 waktu langsung, ya misalnya hari Kamis sama hari Minggu misalnya kan. Jadi kalau misalnya malam tidak bisa, Minggu siang misalnya ya, Anda bisa seperti itu. Ya mintalah 2 waktu. Kalau misalnya prospek Anda nggak bisa hari Kamis, ya Anda lempar saja ke hari Minggu. Jadi maksudnya seperti itu ya. Oke, next berikutnya yang kelima, jawab pertanyaan dengan diakhiri pertanyaan. Ingat, jadi Anda kalau Anda membuat janji sama orang, Anda pasti sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, pasti ya. Tapi saya anjurkan Bapak Ibu di sini di sistem dikatakan bahwa Anda perlu menjawab pertanyaan dan akhiri dengan pertanyaan itu Bapak Ibu. Anda jawab tapi akhirnya pertanyaan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nanya, biasanya dia sendiri yang jawab karena Anda tanya balik ke dia gitu. Caranya gimana nanti kita akan lihat ya. Nah, jika ada pertanyaan atau permintaan untuk menjelaskan usaha ini, jangan terpancing untuk menjelaskan. Ingat, jadi misalnya Anda ditanya, jangan terpancing Anda jelasin detail, jangan seperti itu. Ya, ingat prinsip-prinsip yang awal tadi ya, bahwa Anda terburu-buru, ya kan, jangan jelaskan lewat telepon, ya kan. Jawablah pertanyaan Anda dengan singkat dan akhiri dengan pertanyaan juga. Ya, nah itu yang kelima. Nah yang keenam, kemukakan topik kreatif. Ya, jadi Anda bisa mengemukakan topik yang kreatif ya. Maksudnya apa? Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Nah, hindari menyebut Tiansi ya kan. Jadi kalau Anda sudah membuat janji sama teman Anda, ya usahakan Anda menghindari menyebut Tiansi, MLM, network marketing dan juga istilah-istilah yang lain seperti upline, downline, sponsor dan lain-lain ya. Kenapa? Alasannya, kenapa harus kita hindari? Gitu. Alasannya apa? Nah, kita lihat. Prospek Anda mungkin sudah pernah mendapatkan informasi yang salah tentang Tiansi. Mungkin menurut mereka ini bisnis jualan, money game, banyak yang gagal, susah cari orang, tipu-tipuan dan segala macam. Ya, mungkin menurut dia begitu, dia nggak mau tertipu lagi. Sehingga karena informasinya tadi yang masuk salah, maka dia menutup diri untuk mendengarkan informasi yang benar dari Anda. Maka sebisa mungkin hindari istilah-istilah tersebut. Ya, jadi kalau bisa jangan Anda sebutkan istilah-istilah tadi. Ya, supaya Anda juga tidak mendapatkan tanggapan negatif dari mereka. Ya, lebih baik jika Anda menggunakan kata-kata seperti proyek, ya kan. Jadi misalnya bisnis, kalau Anda ngomong, Pak saya punya bisnis, biasanya disebut apa MLM ya, juga begitu kan. Tapi kalau Anda misalnya rubah jadi, Pak kebetulan saya lagi bangun proyek Pak, dia nggak akan mungkin, apa MLM, nggak nyambung kan gitu loh ya. Jadi Anda juga bisa menyebut jadi proyek atau kerjasama, ya Anda mau ngajak dia kerjasama, ya. Jadi nanti akan ada profit sharing dan segala macam, ya kan contohnya seperti itu. Terus kemudian menciptakan pasar, ya juga bisa dengan istilah-istilah seperti itu dan lain-lain. Silahkan, yang kreatif, yang penting yang inovatif juga boleh. Tapi intinya yang penting bisa diduplikasi itu aja, ya. Dan perlu Anda konsultasikan kepada upline Anda. Nah. Atau mungkin juga langsung ke hot button orang tersebut jika Anda sudah tahu pasti apa hot button prospek Anda tersebut. Ya, jadi kalau misalnya Anda ngobrol langsung ke hot button. Hot button itu keinginan yang kuat di dalam diri dia apa gitu misalnya kan. Misalnya dia pengen beli rumah, pengen beli mobil tapi dia bingung caranya gimana. Gitu. Nah, Anda bisa ngomongin itu gitu. Jadi dia akan tertarik Bapak Ibu, ya. Anda ngomongin muter di situ langsung Anda belokkan ke Tiansi. Biasanya dia akan tertarik dan bergabung biasanya, ya. Nah, terus berikutnya yang ketujuh adalah gunakan bahasa sehari-hari yang biasa Anda gunakan. Nah ini penting. Jadi kalau Anda ngomong sama teman Anda lu gue, ya Anda biasa lu gue. Jangan tiba-tiba saudara mau kemana. Wow, nanti dia mikir kamu minum apa kemarin kok mabuknya sekarang, ya kan? Jelas ya? Jadi Anda biasa aja gitu, jadi relax biasa aja. Jadi kalau biasanya lu gue ya lu gue. Santai aja gitu. Jadi kalau sama teman Anda akrab ya biasakan seperti itu aja kalau ngobrol ya. Nah, terus berikutnya konfirmasi ya, yang 8 konfirmasi. Nah, konfirmasi ini penting Bapak Ibu. Jika prospek Anda telah mengatakan akan hadir, ingatlah untuk melakukan konfirmasi. Gimana contohnya kita akan lihat. Nah, konfirmasi ini penting dilakukan untuk memberi penekanan kepada prospek Anda bahwa acara tersebut sangat penting. Sehingga jika prospek Anda membatalkan, dia harus menghubungi Anda terlebih dahulu. Jadi konfirmasi ini penting. Kenapa? Karena untuk memberikan penekanan bahwa acara yang kita buat ini adalah acara yang sangat penting sekali. Sehingga kalau dia mau batalin, dia harus kontak Anda dulu gitu. Maksudnya begitu. Ya, itu pentingnya konfirmasi. Nah, contoh kalimat konfirmasi adalah Pak Budi, karena pentingnya acara tersebut, jika seandainya ada sesuatu hal yang membuat Bapak nggak bisa hadir, tolong konfirmasi saya sebelumnya ya Pak. Biar saya bisa mendapatkan orang sebagai pengganti Pak Budi gitu. Sampai ketemu hari Jumat malam ya Pak gitu ya. Itu contoh konfirmasi. Lakukan konfirmasi 12 jam sebelum waktu presentasi yang telah ditetapkan ya. Hal ini penting sekali karena kebanyakan orang tidak memiliki agenda kerja. Sehingga seringkali banyak orang lupa dengan janji yang telah dibuat. Wah, ini banyak banget ya. Makanya perlu dikonfirmasi ulang. Udah janji, saya datang. Begitu tanya, gimana nanti sore? Emang ada apaan? Wah, piye ya kan?
Kenapa? Karena Anda nggak konfirmasi, ya kan gitu. Makanya perlu konfirmasi. Nah, persoalannya kalau Anda konfirmasinya sudah telat, misalnya jam 7 nih Anda baru konfirmasi. Wah, udah mulai presentasi Anda baru konfirmasi. Wah, saya masih di Bogor nih. Wah, enggak jadi juga, ya kan? Nah, contoh konfirmasi menjelang presentasi seperti ini. Misalnya Anda membuat janji dengan Pak Budi. Anda bisa ngomong seperti ini. Halo Pak Budi, janjian kita waktu itu jam 17 atau jam 19 ya Pak? Gitu ya. Mancing aja sebenarnya. Kalau dia ingat, dia sudah buat agenda, dia akan ngomong, loh kayaknya jam 19 kan? Gitu. Dia jawab seperti itu. Ya. Nah Anda bisa, oke Pak Budi sampai ketemu besok jam 19. Gampang konfirmasi ya. Tapi nanti kalau dia nggak buat agenda, begitu Anda tanya, halo Pak Budi, janjian kita waktu itu jam 17 atau jam 19? Begitu dia ingat-ingat, emang kita ada janjian tuh? Wah nggak nyambung, bener nggak? Karena memang kebanyakan orang nggak buat agenda. Tapi kalau misalnya dia sampaikan, misalnya dia masih bisa hadir, oke, besok jam 19 malam, Bapak bisa ada waktu nggak? Dia sampaikan gitu. Oh besok bisa. Oh ya saya ingat tuh kemarin kita udah janjiannya. Iya Pak, nanti sampai ketemu jam 9 malam. Kalau dia mengatakan, wah kayaknya saya besok nggak bisa, Anda juga jangan langsung shock. Waduh gimana sih Bapak? Nggak usah begitu ya. Anda langsung ngomongnya profesional. Waduh tepat sekali Pak, kebetulan juga bahwa memang acara besok itu mau saya batalin buat Bapak. Karena kebetulan jadwal saya juga lagi padat sekali Pak. Gitu ya. Jadi nggak kalah gitu loh maksudnya. Jadi langsung dia batalin pun masih keren amat ya kan? Bener nggak? Jadi kalau Anda buat janji berikutnya dia menghargai Anda gitu loh ya. Jadi kalau dibatalin jangan langsung shock, waduh kayaknya sudah tamat riwayatnya ya, nggak begitu. Jadi Anda merasa lebih keren. Nah itu sikap Bapak Ibu. Jadi yang penting sikap Anda bagaimana mengatasi itu ya. Oke, berikutnya yang 9 adalah role play atau latihan. Jika Anda masih baru memulai di usaha ini, awalnya mungkin Anda akan melakukan banyak sekali kesalahan dalam membuat janji. Ya, ingat Bapak Ibu. Jadi kalau Anda melakukan kesalahan, itu wajar Bapak Ibu. Memang Anda harus banyak sering melakukan kesalahan. Ya, ingat Bapak Ibu, orang yang gagal tidak pernah melakukan kesalahan karena begitu dia lakukan kesalahan sekali, dia nggak melakukan lagi. Tapi orang sukses, orang yang melakukan kesalahan diulang terus-menerus, akhirnya dia bisa melakukan yang terbaik. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ingat Bapak Ibu, jadi kalau lakukan kesalahan, ya banyakin salah aja deh. Kalau mau sukses, ngundang orang salah, ya apa-apa. Oh kemarin salah ya, berubah lagi di konsultasi upline Pak, gini mana salah, berubah lagi. Yang penting Anda mau berubah untuk membenahi semua. Ya itu caranya ya. Terus latihan dengan sponsor atau upline Anda dalam sebuah simulasi sangat dianjurkan. Jadi Anda juga bisa melakukan simulasi dengan upline atau sponsor Anda. Jadi kalau Anda mengundang orang, itu juga Anda bisa gunakan pihak ketiga juga bisa. Misalnya Anda pakai upline Anda. Anda misalnya ngundang teman Anda, misalnya kan namanya Joni, misalnya Anda undang, Anda namanya Budi. Halo selamat pagi Pak Joni, gimana Pak kabarnya? Anda ngomong begitu kan. Budi Pak, oh iya Pak Budi apa kabar ya ngomong gitu kan. Nah terus Anda ngomong misalnya, Pak Joni kebetulan gini, kebetulan hari ini saya lagi padat sekali jadwal saya, sebentar lagi saya mau meeting, nah jadi saya nggak punya waktu banyak banget untuk bicara dengan Bapak, tapi prinsipnya gini Pak, karena ini urgent sekali, saya pengen bicara dengan Bapak. Kebetulan saya lagi mengerjakan sebuah proyek Pak, kerjasama dengan salah satu rekan saya, jadi rekan saya ini salah satu orang yang sangat senior banget di proyek ini, dan beliau ini sudah punya proyek yang sangat besar sekali. Kebetulan mengajak kerjasama dengan saya, dan kebetulan rekan saya ini mengatakan bahwa beliau membutuhkan orang yang berlatar belakang seperti Bapak, gitu. Jadi ngomongnya seperti itu. Nanti dia akan nanya, kira-kira proyeknya seperti apa sih? Nah kebetulan gini Pak, ini rekan saya, ini kebetulan ada di depan saya, gitu ya. Ini namanya Pak Rudi Pak, gitu. Nah beliau ini orang yang sangat sukses luar biasa. Saya sangat bangga sekali dengan beliau karena beliau masih mau mengajak saya untuk kerjasama. Nah siapa tahu kita bisa berjodoh untuk bekerja sama dengan beliau Pak. Nah ini orangnya. Jadi Anda oper. Akhirnya kalau sudah bicara sama upline Anda kan sudah Anda edifikasi tadi, sudah Anda jual tadi di situ. Maka prospek tadi namanya Pak Joni tadi akan menghormati Pak Rudi tadi, gitu loh ya. Akan sangat respect. Jadi ngobrolnya pun dia sudah akan terarahkan sama upline Anda, gitu caranya ya. Itu salah satu contoh. Anda bisa buat latihan dengan upline Anda. Ini biasanya dilakukan untuk mengundang kelas menengah ke atas, ya. Jadi kalau orang di atas Anda bisa lakukan seperti itu. Ya, kalau Anda ngundang sendiri nggak pede, Anda bisa ngundangnya seperti itu atau membuat janjinya seperti itu. Ya, oke. Nah, kami yakin setelah Anda melakukan beberapa kali, Anda akan terbiasa dan akan semakin terlatih dalam membuat janji. Jangan pernah takut membuat kesalahan. Orang-orang sukses itu orang yang banyak salah, Bapak Ibu. Saya bisa jadi diamond ya karena banyak salah dulunya. Presentasi salah, ya kan, ngundang salah. Tapi saya mau berubah, belajar terus Bapak Ibu. Ikuti sistemnya dengan benar. Akhirnya sukses itu datang sendiri. Yang penting kita banyak melakukan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah,
Bapak Ibu, itu adalah langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini juga penting contoh-contohnya supaya Anda tahu gambarannya kira-kira seperti apa. Ini hanya sebuah contoh Bapak Ibu ya. Anda bisa lakukan di rumah Anda bisa lakukan dengan inovasi terserah Anda, tapi yang penting jangan keluar dari langkah-langkah tersebut. Jangan keluar dari pakemnya, sistemnya yang sudah dibuat oleh Unicorn ya. Contoh-contoh membuat janji bertemu. Ini contoh yang standar Bapak Ibu ya. Misalnya nama prospek Anda adalah Budi, nama Anda adalah Adi. Misalnya Anda mengatakan begini, halo Pak Budi, apa kabar? Ini dari Adi Pak. Nah, gitu. Anda teleponnya seperti itu. Nah, mungkin Pak Budi akan menjawab, oh halo Pak Adi, kabar baik. Nah, kabar Anda juga bagaimana? Dia juga suka nanya gitu ya. Anda bisa jawab, oh kabar saya juga baik Pak. Gimana keluarga dan segala macam Anda tanya ya. Nah, terus kemudian Anda mengatakan seperti ini, wah sudah lama kita nggak ketemu ya Pak Budi. Ya, Anda bisa ngobrol seperti itu. Bagaimana dengan kabar keluarga? Sehat-sehat kan? Gitu. Nah, Pak Budi akan menjawab baik-baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah, ya kan? Ada apa nih Pak Adi? Tumben kok menelpon gitu. Udah lama nggak nelpon. Biasanya kan suka gitu. Nah, ini sudah biasa bahasa-bahasa seperti ini. Kalau Anda udah lama nggak nelpon teman Anda, misalnya udah 2 tahun nih, padahal rumahnya juga nggak terlalu jauh, ya kan? Tapi nggak pernah kontak-kontakan. Begitu Anda join di sini, biasanya Anda telepon kan? Benar nggak? 2 tahun nggak pernah telepon, pasti pertanyaannya seperti itu. Tumben nih menelpon, ada apa? Pasti begitu, ya kan? Anda jawab seperti ini. Iya nih Pak Budi, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Tapi sayangnya saat ini saya sedang akan meeting, jadi tidak bisa bicara banyak lewat telepon ini Pak. Nah, bisa Anda katakan seperti ini, maksudnya apa? Alasan untuk bicara singkat. Ya, jadi Anda sudah menekankan dulu bahwa Anda nggak bisa bicara lama-lama. Jadi kalau dia bicara banyak, ya Anda nggak akan bisa jawab. Dia udah tahu dulu gitu loh maksudnya gitu ya. Terus kemudian Anda bertanya lagi, Pak Budi hari Jumat malam sibuk enggak? Kira-kira sekitar jam 7 malam gitu Pak Budi gitu. Ya Anda bisa tanya seperti itu. Nah, mungkin Pak Budi akan jawab Jumat malam ya. Oke, sebentar saya lihat jadwal saya. Biasanya gitu kan. Nah, wah sayang banget Pak Adi, saya ada acara pernikahan saudara hari Jumat malam. Nah, kalau dia sudah punya acara hari Jumat malam, maka Anda sudah siapkan dulu waktu alternatif. Kan seperti tadi kan, Anda sudah persiapkan waktunya gitu. Waktu alternatifnya Anda bisa gunakan waktu yang lain. Nah, Anda bisa menjawab seperti ini. Oh, begitu ya. Bagaimana kalau minggu malam, Pak? Pak Budi akan menjawab. Boleh. Minggu malam saya tidak ada acara. Ada apa nih? Pasti tanyanya seperti itu. Pasti ada apa? Karena Anda kan seakan-akan penting sekali itu telepon. Anda menjawab dengan tenang aja gitu ya. Begini Pak Budi, saya dan beberapa rekan sedang merintis sebuah usaha. Dan kebetulan kami perlu rekanan usaha dengan latar belakang kontraktor seperti Bapak. Gitu. Ini contoh ya. Kalau misal latar belakang dia apa ya tinggal rubah aja gitu loh ya. Misalnya dia latar belakangnya kepala bagian atau apa. Ya kebetulan kami membutuhkan rekanan usaha yang punya latar belakang kepala bagian seperti Bapak. Nah, ya kan gitu aja. Manajer seperti Bapak ya. Tinggal Anda terserah Anda lah. Terus saya sudah ceritakan sedikit mengenai Pak Budi dan rekan saya tertarik untuk bertemu dengan Bapak. Gitu. Jadi Anda di situ menceritakan bahwa Anda sudah menceritakan tentang latar belakang Pak Budi tapi sedikit dan rekan itu tertarik untuk ketemu Pak Budi gitu maksudnya ya. Nah, terus kemudian saya belum bisa menjanjikan apa-apa Pak Budi. Gitu. Wah, ini bahasa ini keren sekali. Saya belum bisa menjanjikan apa-apa Pak Budi. Nah, itu menekankan bahwa wah, kayaknya benar-benar peluang nih gitu loh. Jadi enggak? Saya belum bisa menjanjikan apa-apa Pak Budi, tapi bisa enggak Bapak datang ke rumah saya hari Minggu jam 7 malam untuk saya temukan dengan rekan saya gitu ya. Jadi itu bahasanya elegan sekali. Terus berikutnya Pak Budi akan jawab, usahanya di bidang apa ya? Gitu. Pertanyaan standarnya seperti itu. Pasti nanya, dia akan desak Anda terus. Usahanya di bidang apa ya? Dia pasti pengen tahu gitu karena dia penasaran. Nah, Anda bisa jawab, justru itu yang ingin saya bicarakan hari Minggu nanti Pak Budi. Karena tidak mungkin membicarakan usaha melalui telepon. Pak Budi bisa datang ke rumah saya? Nah, gitu pertanyaannya. Jadi selalu pertanyaan terakhirnya. Ingat ya? Jadi kalau Anda membuat janji selalu akhirnya adalah pertanyaan. Itu yang harus Anda ingat-ingat tuh. Ya karena supaya Anda bisa mengendalikan situasinya gitu loh. Ya. Nah, terus kemudian Pak Budi akan jawab, bisa sih bisa, tapi tolong jelasin sedikit dong mengenai usahanya gitu. Dia bisa bertanya begitu, ya. Nah, terus kemudian Anda santai aja jawab juga, ya kan. Pak Budi, gitu. Ingin sekali saya menjelaskan usaha ini sekarang, Pak. Tapi meeting sudah akan dimulai, ya kan. Anda sudah ngomong tadi di awal mau meeting kan. Jadi Anda jelasin lagi. Lagi pula ada beberapa diagram yang ingin kami tunjukkan kepada Pak Budi dan beberapa hitungan mengenai profit sharingnya. Gitu. Kan profesional, benar nggak undangnya? Gitu. Kalau mengundangnya ngawur-ngawur kan wah ini MLM mus nggak jelas ya kan gitu ya kan gitu. Ada salah mengundangnya, tapi kalau mengundangnya profesional begini saya yakin orang akan tertarik gitu ya. Oh iya Pak Budi, akan lebih baik jika Pak Budi bisa ajak istri Bapak nggak ada acara kan hari Minggu malam gitu. Jadi penting istrinya diajak, karena kalau nggak Pak Budinya positif pulang-pulang istrinya negatif, taringnya keluar nggak jadi join Pak Budi.
Iya Bapak Ibu, ya serius benar nggak Bapak Ibu? Sering nggak begitu? Sering kan? Wah, Anda punya prospek yang begitu dipresentasi, wus Pak, saya besok join. Pulang-pulang dihubungi susah. Benar nggak? Ah, karena taring istrinya keluar itu. Awas join, gigit. Nah, nggak jadi join dia, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Aduh mah, maafin mah, saya udah nggak join lagi. Apaan begitu? Benar nggak yang seperti itu, ya kan? Tuh, ya kan? Banyak makanya Bapak Ibu. Nah siapa tuh katanya kan? Nah, tapi nggak ada di sini Bapak Ibu, nggak ada, percaya nggak ada. Wah ini suami-suami yang keren semua. Istri negatif kan tugas kita membuat positif, bener nggak? Bukan Anda kalah sama dia, itu suami yang bener. Maksudnya Anda sudah tahu bisnis ini, istrinya negatif, berarti istrinya kan belum tahu nih bahwa ini peluang bisa merubah hidup keluarga. Nah tugas kita sebagai suami menyadarkan dia dong, bener nggak? Bukan sama istri terus kalah, gitu loh. Itu mau namanya suami takut sama istrinya, bener nggak? Tuh, kan kebalik. Masa imam takut sama makmumnya, ya kan? Piye, ya kan? Tapi Bapak Ibu, karena kebanyakan begini, kebanyakan suami-suami ini tidak mau ribut, misalnya kan gitu, ya kan? Karena nggak mau ribut, akhirnya ya ngalah deh gitu. Tapi akhirnya impiannya nggak terwujud, itu masalahnya. Nah, makanya Bapak Ibu, maka Anda perlu ngajak istrinya gitu, ya. Anda sudah pertegas kembali. Jadi Anda harus tegesin istri Bapak nggak ada acara kan hari Minggu malam gitu. Usahakan istrinya pun datang gitu, ya. Nah. Mungkin Pak Budi akan menjawab, kayaknya sih dia nggak ada acara. Baik, nanti akan saya coba bicara dengan dia. Dia seperti itu jawabannya. Nah terus kemudian Anda menjawab, oke Pak Budi, nanti kita akan ketemu Minggu malam jam 7 di rumah saya Pak. Gitu. Jadi Anda sampaikan seperti itu. Oh iya Pak Budi. Nah ini kalimat konfirmasi. Jika ternyata nanti tiba-tiba Pak Budi ada acara lain yang sangat penting sehingga membuat Bapak tidak bisa hadir, tolong telepon saya ya Pak. Gitu. Ini namanya kalimat konfirmasi. Ya, jadi untuk mempertegas bahwa acara kita ini sangat penting. Jadi kalau dia batalin, dia harus telepon kita. Sehingga saya bisa beritahu rekan usaha saya dan mereka masih sempat mencari partner yang lain. Gitu, ya. Nah, Pak Budi akan jawab, oke kalau begitu. Ya kan, kata seperti itu. Baik Pak Budi, sampai jumpa hari Minggu Pak. Gampang kan? Gampang sekali Bapak Ibu. Tinggal Anda berulang-ulang. Nanti Anda dengarkan ulang-ulang. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang susah buat janji. Gampang, ya. Karena ini cara standar yang bisa ditiru, diduplikasi oleh siapapun. Yang penting orang bisa baca, bisa dengerin kaset, bisa niru gitu. Nggak bisa baca aja, dengerin kasetnya bisa juga jalan mudang. Ya kan bener nggak? Bisa. Banyak orang nggak bisa baca sukses juga di sini. Bener nggak? Apalan kalau presentasi, ya kan? Tuh banyak juga Bapak Ibu. Nah yang penting apa? Impian tadi yang kuat. Mau melakukan berjuang untuk mewujudkan impian tadi, ya. Oke. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya. Membuat janji dengan teman dekat atau teman akrab. Nah, gunakan kata-kata yang biasa Anda pakai, tidak perlu mengubahnya menjadi terlalu resmi atau formal. Jika Anda mengetahui ambisi dari teman Anda tersebut, itu lebih menguntungkan Anda dalam membuat janji, gitu, ya. Jadi kalau udah ketemu teman dekat, Anda jangan pakai bahasa yang tadi agak formal-formal, ya kan. Kalau biasanya lu gue, ya lu gue aja. Jangan tiba-tiba, saudara bisa datang nggak? Dia bingung juga dia. Ini bahasa apa ini? Aneh juga di kuping dia kan. Saya kok nggak pernah dengar bahasa saudara ini gimana ngomong saudara kan? Bener nggak? Dia juga akan mikir, wah ini orang mabuk jangan-jangan ya kan? Sehingga undangan Anda dikira, wah ini diajak mabuk gue nih. Jadi nggak datang ya kan gitu loh maksudnya. Jadi santai aja gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya Anda ngundang namanya Anto, ya nama Anda Budi, ya. Anda bilang begini, Anto. Ini gue Budi gitu. Gimana kelanjutan cerita lo kemarin? Katanya lo pengen banget punya mobil. Gimana jadinya? Gitu ya. Jadi si Anto ini sebelumnya suka cerita pengen beli mobil gitu maksudnya. Nah ini mempertegas kembali si Budinya. Nah si Anto menjawab, pengen banget sih Bud gitu. Tapi gue lagi mikirin gimana caranya. Emang lo sekarang jualan mobil? Itu pertanyaannya ya. Nah itu pertanyaannya si Anto ya tanya gitu. Terus jawaban Anda apa? Enggak sih Tok gitu kan. Gue kemarin ketemu dengan beberapa rekan lama gue. Dia lagi ekspansi bisnis besar-besaran dan ngajakin gue join gitu ya. Gue sih udah oke karena istri gue support juga. Tapi masalahnya mereka masih butuh beberapa orang lagi. Salah satunya yang punya background bank kayak lu Tok gitu. Jawabannya kan elegan banget, ngalir gitu loh Bapak Ibu, gampang ya. Terus makanya gue inget lo, siapa tahu ini jalannya buat lo beli mobil Tok gitu. Jadi ngarahin karena dia udah ketemu hot buttonnya, maka Anda ngarahinnya lebih gampang gitu ya. Mungkin Anto akan jawab, wah asik juga kayaknya, bisa aja, kapan nih? Gitu, ya kan? Terus kemudian Anda menjawab juga, gue kebetulan janji sama dia ketemu di rumah gue hari Rabu, nanti jam 7 malam, lo bisa datang nggak sama istri lo Tok? Gitu pertanyaannya ya. Jadi akhirnya selalu pertanyaan jawaban Anda, ya.
Terus kemudian Anto menjawab, bisnisnya apaan sih? Pasti. Ini semua kalau diundang pasti tanya seperti itu. Jangan sok langsung ditanya begitu, begitu kan. Sukanya ya. Saking bingung jawabnya, masuk pak, bingung sekali. Gak, santai aja Bapak Ibu, santai, cool gitu, cool ngundangnya ya. Ya, kita lihat ya. Kalau Anto tanya seperti itu, Anda jawabnya begini, Tok, gue nggak bisa jelasin di sini, kan santai bener jawabannya kan. Tapi intinya nanti kita pegang beberapa jalur distribusi mereka, yang mana nanti dijelaskan lengkap detailnya. Gue tahu lo sibuk Tok. Makanya gue undang juga istri lo. Siapa tahu bisa dihandle bareng kayak gue. Istri lo bisa kan? Itu pertanyaannya. Ya, jadi istrinya selalu dilibatkan. Jangan sampai kayak tadi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau istrinya terlibat kan enak, bener nggak? Jadi nggak akan perang lagi. Jadi tugas Anda cepat selesainya gitu. Nah terus kemudian Anto akan jawab, oke, nanti gue akan usahakan datang. Nah ingat, jangan pernah puas dengan jawaban diusahakan. Karena banyak sekali orang Indonesia ini kan suka begitu, bener nggak? Karena orang timur Bapak Ibu, orang timur suka nolak aja nggak enak. Pasti ngomong, ya udah saya usahakan deh, pasti begitu kan. Udahlah nanti tak coba-coba deh. Nah itu jangan puas dengan bahasa seperti itu, Anda perlu perjelas kembali. Jangan pernah puas dengan jawaban diusahakan. Jadi perjelas kembali, Tok, lo bisa pastiin nggak? Gitu, jadi pertegas kembali. Soalnya gue mesti kasih konfirmasi juga ke mereka soal lo. Akhirnya Anto akan menjawab, karena terdesak dengan pertanyaan kita kan. Oke deh, gue pasti datang. Nah begitu dia jawab, oke deh, gue pasti datang. Anda jawab, oke Tok, jangan lupa ajak istri lo sampai ketemu Rabu malam. Gitu, ya, jelaskan. Nah, Anda perlu konfirmasi lagi di situ, konfirmasi di kalimat konfirmasi di bawah. Oh ya, kalau sampai lo nggak bisa datang, tolong lo telepon gue sebelumnya, biar gue bisa siapin pengganti lo Tok. Gitu, ya. Jadi diperjelas lagi di situ, sehingga dia ingat-ingat di kepala dia, sangat ingat dengan bahasa ini. Jadi dia kalau nggak datang, dia pasti akan konfirmasi Anda. Gitu loh, ya. Nah, Anto akan jawab, oke, beres. Nah, jawaban Anda, oke, sip, sampai ketemu Rabu malam. Gitu, ya. Gampang kan? Gampang sekali. Itu contoh Bapak Ibu. Nah, contoh yang ketiga, membuat janji dengan referensi, ya. Membuat janji dengan referensi supaya Anda banyak sekali perbendaharaannya. Kalau membuat janji sama siapa gitu semua banyak. Nah, misalnya nama prospek Anda adalah Hari, nama Anda adalah Budi, nama pemberi referensi adalah Hendro. Gitu. Jadi maksudnya begini. Anda prospek Pak Hendro dan Pak Hendro ini tidak tertarik misalnya. Atau Pak Hendro ini join juga boleh. Kemudian Pak Hendro merekomendasi yang namanya Pak Hari untuk Anda prospek gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi begitu Anda direkomendasi namanya Hari, Anda bawa namanya Pak Hendro kan gitu. Nah, caranya seperti ini, kita lihat. Nah, Anda telepon dengan Pak Hari seperti ini. Selamat siang Pak Hari, ini saya Budi Pak. Saya tahu nama Bapak dari Pak Hendro. Jadi Anda jelasin. Jadi supaya dia tahu, oh Hendro, langsung dia ingat, oh Hendro teman saya gitu kan. Nah, akhirnya biasanya karena dia belum kenal Anda, maka bahasanya biasanya rata-rata seperti ini. Oh ya, ada apa ya? Jadi dia langsung tutup poin karena belum kenal banget sama Anda gitu. Nah, dia nanya begitu. Nah, Anda bisa jawab seperti ini. Begini Pak Hari, saya kemarin berbicara panjang dengan Pak Hendro mengenai sebuah bisnis. Pak Hendro bilang Bapak orang yang cocok seperti orang yang saya cari untuk partner bisnis saya. Namun tentunya saya tidak tahu sebelum saya bertemu dengan Bapak, apakah Bapak memiliki waktu kira-kira setengah jam untuk bertemu? Terus Pak Hari akan jawab, bisnis apa ya? Bisakah dijelaskan sedikit? Pasti dia nanya. Nah, jawaban Anda, sulit menjelaskan bisnis ini melalui telepon Pak Hari, tapi intinya kita akan memegang beberapa jalur distribusi sebuah perusahaan asing. Oh, keren kan? Keren Bapak Ibu bahasanya, ya kan? Jangan sampai kayak Anda kalau ngundang, ini bisnis kecil-kecilan Pak. Wah, kecil-kecilan. Gimana kecil-kecilan, ya kan? BMW, kapal pesiar, pesawat, villa kecil-kecilan. Gimana ceritanya? Ini bisnis besar, jadi Anda mewakili bisnis besar, jangan ngomong bisnis kecil-kecilan ya. Orang nggak akan menghargai. Jadi kalau Anda nggak menghargai bisnis Anda, maka orang nggak akan menghargai bisnis Anda gitu loh ya. Jadi Anda mengatakan ini bisnis besar sekali ya. Contohnya seperti ini gitu loh ya. Tuh. Nah terus kemudian ya ini tak ulang kembali ya. Sulit menjelaskan bisnis ini melalui telepon Pak Hari, tapi intinya kita akan memegang beberapa jalur distribusi sebuah perusahaan asing. Ada beberapa diagram dan angka-angka profit sharing yang akan saya tunjukkan kepada Pak Hari gitu, jelas. Jadi dia nggak akan desek, kenapa? Karena ada ini diagram dan angka-angka. Gimana cara jelasinnya? Masa jelasinnya ini kotak-kotaknya seperti ini Pak Hari, ini kotak-kotak agak tinggi, agak bawah, kan nggak bisa. Bener nggak? Dia harus ketemu baru jelasin diagramnya gitu. Jadi dia juga akan mengerti itu maksudnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, elegan gitu menghindarnya gitu loh ya. Apakah Kamis malam kira-kira Bapak bisa meluangkan waktu? Gitu jawaban. Jadi ingat, jawaban Anda selalu harus diakhiri dengan pertanyaan. Nah, ya nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini contoh yang keempat ya. Misalnya nama prospek Anda adalah Joko, nama Anda adalah Budi. Jadi Anda bisa mengatakan seperti ini. Pak Joko,
apakah Bapak punya teman atau kenalan di Malaysia? Nah, sudah mulai keren nih bahasanya. Itu dia akan bilang jawaban dia. Ya kan dia mengatakan enggak tuh. Nah, dia jawab enggak punya teman di Malaysia. Terus Anda tanya lagi, kalau di Rusia gimana Pak? Nah, wih keren amat, dia langsung shock juga dia. Wih Rusia, dia bayangin aja enggak nyampe-nyampe. Bener gak? Rusia ya gitu, dia otaknya nggak nyampe-nyampe, connect Rusianya mana ya gitu, sebelah mana gue Rusia gitu kan, dari pertanyaannya nggak nyambung ya. Dan begitu Anda tanya dia juga ngejawab nggak punya juga tuh. Nah ya kan jawaban dia nggak punya terus kemudian Anda tanya lagi, kalau di Australia Pak, wih yang Rusia aja belum connect, ini masuk Australia sebelah mana? Ya kan, wah keren banget. Apa jawaban dia? Pasti jawabnya nggak juga. Terus Bapak temennya orang mana Pak? Jangan begitu. Nanti tanya, Bapak orang mana? Anda desa-desa juga ya Pak? Gitu. Jangan ya. Jadi Anda lanjutkan. Kalau misalnya dia juga jawab Australia Pak, enggak ada juga. Gitu. Nah, dia akan nanya selanjutnya, ada apa sih kok pakai luar negeri segala? Wow, keren kan? Wah keren bener Bapak Ibu. Nah kita lihat nih berikutnya kan. Begini Pak Joko, saya baru mencari teman di luar negeri untuk saya ajak masuk ke Asosiasi Perdagangan Internasional. Keren ya kan? Keren nggak? Keren sekali Bapak Ibu. Makanya jangan ngomong bisnis kecil-kecilan, ya kan? Pantes bisnismu kecil terus, nggak naik-naik. Gitu loh, bisnis besar, bisnis kecil-kecilan. Ya jadi jelas, Asosiasi Perdagangan Internasional. Wah orang kan juga pikir, wah langsung tadi Rusia nggak connect, Australia nggak connect, ini perdagangan internasional. Wih, mungkin Pak Joko nanya, seperti apa itu ya? Gitu, dia nanya kan. Apakah Pak Joko bisa datang ke rumah saya hari Senin jam 7 tepat untuk lihat proposalnya? Gitu, tanya langsung. Jadi dia nggak akan memikirkan ini bisnis kecil. Kenapa? Karena Anda sudah nyampaikan cara membuat janjinya dengan cara yang besar. Gitu loh masalahnya ya. Gitu. Nah itu contoh yang keempat. Nah ini contoh yang kelima. Misalnya Anda bicara dengan Pak Rudi. Nah Pak Rudi ini orang yang penyakitan misalnya ya kan. Ini Anda tahu asam uratnya yang paling parah, ya nggak apa-apa, ya kan? Anda lihat aja kira-kira tetangga Anda yang sakitnya apa ya, itu aja yang jadi hot button dia kan gitu maksudnya, ya kan? Nah, misalnya Pak Rudi asam uratnya, tanya Pak Rudi asam uratnya apa masih sering kambuh? Nah, gitu kan? Nah, mungkin Pak Rudi akan jawab, iya nih, memang ada apa ya? Gitu dia jawab. Nah, terus Anda jawab, gini Pak Rudi, kebetulan saya punya teman yang punya solusi mengenai penyakit Bapak. Dia bekerja sama dengan perusahaan dari Tiongkok dan akan memberikan informasi kesehatan Tiongkok kuno di rumah saya pada hari Senin jam 7 malam. Acaranya gratis Pak, tapi tempatnya terbatas. Kalau Bapak bisa datang, saya akan daftarkan Bapak terlebih dahulu. Apakah Bapak bisa datang? Gitu pertanyaannya. Ya. Nah, artinya dari Anda membuat janji tadi Bapak Ibu, Anda akan ketemu beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan akan muncul pada beberapa orang yang Anda temui. Ingat ya. Jangan terpancing untuk menjelaskan bisnis ini sepotong-sepotong. Jawablah pertanyaan tersebut dengan diakhiri sebuah pertanyaan agar Anda bisa mengontrol pembicaraan. Ya, makanya kalau Anda tanya kembali, maka dia yang akan terkontrol gitu maksudnya ya. Contoh-contoh menjawab pertanyaan saat membuat janji. Nah, misalnya tanya nih, kira-kira bisnis apa ini? Gitu. Misalnya dia tanya seperti itu. Nah, Anda bisa menjawab, itulah sebabnya maka saya mengundang Bapak untuk menjelaskannya. Apakah Bapak bisa hadir Kamis pukul 7 malam? Itu jawabannya. Jadi selalu pertanyaan. Terus misalnya dia nanya lagi, tolong berikan gambaran sedikit saja. Gitu. Selalu dia kan mendesek karena dia penasaran kan. Nah Anda bisa menjawab lagi, baiklah saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi pada intinya kita akan mengkoordinir jalur-jalur distribusi. Gitu. Ada hal-hal yang perlu saya jelaskan berupa diagram dan angka. Bisakah Anda hadir untuk mendiskusikan lebih lanjut? Atau Anda bisa menjawab juga seperti ini. Rasanya tidak mungkin saya bisa menjelaskan bisnis 4 miliar melalui telepon. Itu keren, 4 miliar kecil-kecilan gimana ya kan? Bisnis 4 miliar melalui telepon ya kan? Bisakah Anda hadir tepat waktu agar kita bisa membahas bisnis ini secara rinci gitu ya. Nah mungkin dia akan tanya lagi, apakah perlu modal besar untuk bisnis tersebut? Gitu pertanyaannya. Nah jawabannya juga sangat elegan, kita lihat ya. Pak, tujuan kita kan mencari uang, bukan menghambur-hamburkan uang. Tidak perlu khawatir, modal bisnis ini sangat kecil dibandingkan dengan hasil yang nantinya dapat dicapai. Gitu. Nah, apakah Bapak bisa hadir 10 menit lebih awal? Gitu loh Bapak Ibu, selalu pertanyaan terakhirnya ya. Dia akan menjawab, jadi dia akan menjawab. Apakah nantinya kita disuruh berjualan? Nah itu pertanyaannya ya. Anda jangan terkecoh, langsung ditanya, nah apakah nanti jualan? Oh tidak Pak, tidak, bukan begitu. Nanti namanya bohongin dia kan. Nah maka jawaban yang elegan gimana? Nah kita lihat ya. Apakah Bapak suka berjualan? Tanya lagi dia. Jadi dia yang menentukan, dia nanya, dia sendiri yang jawab. Itu. Nah, kalau Anda tanya begitu kan dia jawab. Apakah Bapak suka berjualan? Dia langsung jawab.
Wah, kalau saya nggak suka, Pak. Nah, kalau dia mengatakan nggak suka, jadi apapun jawaban dia, kalau misalnya dia ngomong, wah saya nggak suka, Pak. Kalau dia nggak suka, kalau begitu cocok sekali bisnis ini buat Bapak. Nah, gitu kan. Kalau dia ngomong, wah saya hobinya jualan, Pak. Cocok banget ini bisnis buat Bapak. Jadi dia suka atau tidak, ya cocok buat dia. Itu maksudnya. Gitu loh ya. Jelas kan? Jadi gampang Bapak Ibu sebenarnya, makanya nggak perlu debatan gitu, debat kusir kan. Ini ada ilmunya, gunakan aja ilmunya gitu loh ya. Nah, jadi setelah Anda jawab misalnya kalau begitu cocok sekali bisnis ini buat Pak Anto, bagaimana kalau kita bertemu hari Senin jam 7 malam gitu. Nah dia masih nanya lagi, apakah ini MLM? Nah ini biasanya, wah bukan Pak, bukan. Ini bukan MLM Pak, tapi network marketing ya sepodo ae. Jangan, bukan begitu cara jawabnya gitu loh. Cara jawabnya gimana kita lihat ya. Jawabnya simpel sederhana Bapak Ibu. Yang Bapak maksud MLM itu seperti apa ya? Nah, ngerti nggak maksudnya? Dia yang nanya, dia yang jawab. Ya kan? Nah, itu namanya strategi. Begitu loh Bapak Ibu. Strategi membangun jaringan ya seperti ini, gitu loh ya. Jadi Anda tanya lagi, yang Bapak maksud MLM itu seperti apa ya, Pak? Nah, dia yang jawab, jelasin dia. Wih, ngoceh dia Bapak Ibu. Nah, pada saat inilah Anda perlu bersabar dan ngelus dada. Ya, ini posisi untuk Anda mendengarkan lebih baik, ya kan? Dia akan ngoceh di sini. Ya seperti itu perusahaan X dan perusahaan Y itu. Wah, saya sudah seperti ini, seperti itu, gagal ribuan kali, plak. Dia akan cerita banyak. Anda dengerin aja. Oh iya Pak, betul Pak. Oh iya Pak, betul Pak. Ya gituin aja. Pokoknya dia ngomong ya betul, terus aja begitu. Iya, biarin aja dia ngoceh sampai dia habis energi, baru nanti Anda yang ngomong gitu, ngikut Anda. Jadi kalau Anda yain dan Anda betulin, dia akan dengerin Anda. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat ini ngoceh ini Bapak Ibu ingat, dengarkan saja, jangan berdebat. Ingat, walaupun tidak cocok dengan hati Anda dan pikiran Anda, jangan didebat. Yang penting dia ngomong apa aja, anggap aja betul lah. Gitu, ya kan? Anggap aja dia ngomongnya betul, ya kan? Nah, terus kemudian Anda jawab seperti ini. Saya tidak tahu mengenai perusahaan X dan Y yang Bapak ceritakan tadi. Konsep yang ditawarkan di usaha ini itu seperti franchise Pak, gitu kan. Bapak tahu kan bisnis franchise atau waralaba, ya kan. Tapi mengenai detailnya kami sudah siapkan proposal usahanya yang lengkap informasinya. Bagaimana jika Bapak hadir hari Senin malam? Gitu pertanyaannya ya. Mungkin dia akan tanya lagi, apakah ini bisnis Tiansi? Nah ini dia. Langsung habab lagi. Kok tahu Pak? Wah Bapak udah tahu, ya sudah Pak, terima kasih. Krak. Iya. Aduh, gimana? Begitu dia ngomong, apakah ini Tiansi? Wah, Bapak sudah tahu ya? Ya, terima kasih Pak. Krak. Gimana ceritanya? Jangan Bapak Ibu, ya Anda perlu mengendalikan situasi, itu loh, ya kan? Ada solusinya Bapak Ibu, tenang aja. Mosok distributor Tiansi Unicorn kalah, ya kan? Gak masuk akal, ya kan? Ada ilmunya Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama ilmunya, ya. Begitu ditanya, apakah ini bisnis Tiansi? Nah, Anda jawab. Anda yang perlu Anda lakukan adalah tenang, tetap percaya diri, jangan panik, jawablah dengan tegas dan antusias. Ya kan? Bahasanya ada keren Bapak Ibu. Tenang. Nah, jadi Anda tenang. Ambil napas panjang-panjang dulu. Nah, gitu maksudnya. Ambil napas panjang, itu kan tenang, ya kan? Terus tetap percaya diri yang penting. Percaya diri, jangan panik. Jawablah dengan tegas dan antusias. Nah, jawabannya tegas dan antusias. Nah, jawabannya gimana? Apa yang sudah Bapak ketahui mengenai Tiansi? Nah, keren. Dia nanya, dia jawab sendiri. Loh iya kan, coba keren kan. Nah kita lihat dia jawab apa. Nah dia tanya, ya saya sudah dengar Tiansi lama sekali, bla 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 bla. Ngoceh lagi dia, pokok segala jurus keluar semua, ya kan. Pokoknya intinya dikuras semua otak dia yang tadinya negatif, tetangga sebelah gagal, kanan kiri gagal, ya kan. Saya sebenarnya belum join tapi juga ikut-ikutan gagal. Nah susah juga. Belum join pun ikut-ikutan gagal Bapak Ibu, ya kan? Dengerin aja, betul Pak, iya Pak, luar biasa gitu kan. Setiap dia ngomong, betul Pak, iya Pak, luar biasa, terus begitu kan. Nah itu jawabannya. Nah ilmunya begitu Bapak Ibu, itu memang ilmunya, mengendalikan orang dengan cara seperti itu. Nah kita lihat, dengarkan saja jangan didebat ya. Jawab lagi ya. Iya Pak, apalagi Pak yang Bapak tahu? Nah tanya, ngoceh terus ada celah dia berhenti sedikit, tanya lagi. Karena supaya apa? Supaya energi dia itu terkuras. Ngoceh terus. Jadi tinggal nanti kan pada saat Anda ngomong dia dengerin. Dia udah nggak ngoceh lagi kan? Tinggal krek beres. Nah, jadi Anda tanya lagi, ya Pak, apalagi yang Bapak tahu? Nah, dia tanya lagi dia, ya. Ya itu semua yang saya tahu. Semua saya sudah tahu. Nah, biasanya juga begitu kan? Nah, Anda jawab lagi. Jika tanggapan prospek Anda negatif, Anda tidak perlu menjawab. Cukup katakan seperti ini, Pak. Jika Tiansi seperti yang Bapak katakan, jangankan Bapak, saya pun tidak akan mau menjalankannya.
Apakah Bapak pernah mendengarkan tentang profit sharing 5% omset dunia? Nah, mati kutu dia Bapak Ibu. Loh iya. Begitu Anda bilang profit sharing 5% omset dunia, mati dia Bapak Ibu. Karena dia mungkin 1% omset RT aja nggak pernah tahu. Ya kan? Begitu 5% omset dunia, wih, dia akan jawab, nanya lagi dia sama Anda. Kayaknya belum dengar tuh. Nah, jadi dia nyerah sama Anda sudah mulai nih. Nah, terus nanti Anda tanya lagi, apakah Bapak juga sudah mendengar tentang unicorn? Nah, nanti dia akan nanya, belum tuh, apaan ya itu? Nah, pasti begitu dia jawabannya, ya kan? Nah, terus kemudian Anda menjawab lagi seperti ini. Nah, itu dia Pak, yang akan saya jelaskan kepada Bapak mengenai profit sharing dan juga sistem unicorn yang telah membuat banyak sekali orang berhasil di bisnis Tiansi. Ya kan? Nah, Bapak bisa melihat dulu fakta-faktanya tanpa komitmen apapun. Apakah Bapak dan istri bisa hadir hari Senin jam 7 malam, Pak? Gitu pertanyaannya. Ya, nanti tetap lakukan konfirmasi seperti contoh di atas ya. Jadi ini pertanyaannya berlanjut. Ya, jadi yang penting apa? Yang penting Anda sudah kendalikan. Kalau udah begitu, itu sudah terkendali Bapak Ibu. Jadi dia pasti akan oke lah saya datang, pasti suka begitu. Ya. Oke, tetap lakukan konfirmasi seperti contoh di atas. Nah, ini contoh berikutnya menggunakan kontak material atau kontak tip. Jadi cara membuat janji dengan menggunakan kontak material atau kontak tip. Jadi ada kontak tip yang bisa Anda pinjamkan kepada prospek Anda. Ya, gitu. Nah, misalnya nama prospek Anda Anto, nama Anda Budi. Ya, kontak tipnya seperti apa silahkan konsultasikan nanti kepada upline Anda. Ya. Halo Pak Anto, apa kabar? Ini dengan Budi Pak, gitu misalnya. Ya, Anto akan menjawab, oh iya Pak, kabar baik. Ada apa nih? Gitu. Misalnya Pak Anto ini lebih tua daripada Anda, ya kan? Nah, kemudian Pak Anto, saya tidak bisa terlalu lama karena harus mengantar istri ke dokter. Pak Anto hari Selasa malam jam 7 sibuk enggak? Gitu pertanyaannya, ya. Mungkin Pak Anto akan jawab, Selasa malam kayaknya saya tidak ada acara, ada apa ya? Terus kemudian begini Pak Anto, saya dan beberapa teman akan mengembangkan proyek franchising. Kami kebetulan masih memerlukan beberapa rekan usaha dan kami melihat Pak Anto adalah orang yang cocok untuk itu. Tapi tentunya kami tidak bisa menjanjikan apa-apa dulu Pak Anto, gitu. Jadi menjanjikan apa-apa ini juga keren bahasanya Bapak Ibu, ya. Bisakah Pak Anto datang hari Selasa malam untuk membicarakan lebih lanjut dengan teman-teman kami? Itu pertanyaannya. Dia akan nanya, usahanya seperti apa sih? Gitu. Pasti selalu itu pertanyaannya. Nah, Anda bisa menjawab, gini saja Pak Anto, saya akan kirimkan proposal bisnisnya ke Pak Anto dalam bentuk audio. Agar Pak Anto bisa mendapatkan gambaran awal sebelum bertemu dengan teman-teman hari Selasa nanti.